Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mami Hikmah dengan NIM C1C020083. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan pajak pertambahan nilai atau PPN. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIQNR. Nah, baiklah, subbab pembahasan yang pertama yaitu pengertian pajak pertambahan nilai atau disingkat PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pemungutan pajak terhadap tiap transaksi atau perdagangan, jual beli produk atau jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha maupun pemerintah. Istilah PPN itu sendiri dalam bahasa Inggris dikenal dengan Goods and Service Tax atau GST atau Value Added Tax atau VAT. Pajak ini bersifat tidak langsung, objektif, dan non-kumulatif. Maksudnya adalah pajak tersebut dibayarkan secara langsung oleh pedagang, melainkan dibayarkan oleh konsumen, sehingga dikatakan tidak langsung, karena konsumen tidak membayar secara langsung ke pemerintah. Nah, pembahasan yang kedua yaitu tarif PPN. Dalam rancangan Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021 yang telah disahkan oleh DPR, tarif PPN pajak pertambahan nilai resmi naik menjadi 11% dan 12%, di mana tarif PPN ini sebelumnya hanya mencapai 10% saja. Nah, kenaikan tarif ini akan berlaku pada tahun 2022. Upaya penaikan tarif PPN adalah sebagai bagian dari revisi Undang-Undang Perpajakan yang tercantum dalam RUU HPP Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nilai pajak diputuskan naik secara bertahap mulai dari 11% dan 12%. Nah, baiklah, pembahasan yang selanjutnya yaitu objek PPN. Yang pertama yaitu penyerahan BKP atau barang kena pajak maupun JKP jasa kena pajak oleh pengusaha berada di daerah pabean. Kemudian yang kedua ada impor BKP barang kena pajak. Yang ketiga adanya pemanfaatan BKP atau barang kena pajak tidak berwujud di dalam daerah pabean, namun berasal dari luar daerah pabean. Kemudian yang keempat adanya pemanfaatan JKP jasa kena pajak tidak berwujud di daerah pabean, namun berasal dari luar daerah pabean. Kemudian yang kelima adanya pemanfaatan JKP atau jasa kena pajak maupun BKP barang kena pajak tidak berwujud maupun berwujud oleh PKP pengusaha kena pajak. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang berupa harga jual, jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, kemudian atau nilai lain yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, kita bahas yang pertama dulu yaitu harga jual. Harga jual ini adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak atau BKP. Kemudian yang kedua ada penggantian, adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Yang ketiga ada nilai impor, adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor BKP. Kemudian yang keempat ada nilai ekspor, adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Yang kelima ada nilai lain, ini adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak dengan keputusan Menteri Keuangan. Nah, baiklah, pembahasan yang selanjutnya yaitu pajak pertambahan nilai masukan dan pajak pertambahan nilai keluaran. Pajak keluaran dan pajak masukan ini adalah dua istilah yang dikenal dalam tata cara perhitungan pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak keluaran adalah pajak yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak melakukan penjualan terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. Sedangkan pajak masukan adalah pajak yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu bagaimana cara penghitungan PPN. Nah, adapun rumusnya yaitu PPN sama dengan dasar pengenaan pajak atau DPP dikalikan dengan tarif pajak. Nah, contohnya misalnya pengusaha kena pajak, Tuan A menjual tunai
barang kena pajak kepada pengusaha kena pajak tuan B dengan harga jual sebesar 50 juta rupiah. Nah, PPN yang terutang adalah sebagai berikut. Tarifnya yaitu sebesar 11% dikalikan dengan 50 juta rupiah sama dengan 5.500.000 rupiah. Nah, PPN ini sebesar 5.500.000 merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKP Tuan A, sedangkan untuk PKP Tuan B sendiri, PPN tersebut merupakan pajak masukan. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai perhitungan pajak pertambahan nilai atau PPN. Apabila terdapat kekurangan serta kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.